hai-halo kan gak apa-apa sama aja Kak Mary. Betul. Nah, kita mau ngapain ini Kak Mary di sini? Mau memuji Tuhan Iya, dong Kak betul. Kris. Kita Jangan mau lupa. memuji lagunya. Ada 2 lagu yang sesuai dengan tema pokoknya Kak Mm-mm. Kris. Jadi jangan lupa adik-adik untuk selalu ikutin ibadah online-nya LICC Betul. setiap jam berapa Kak Kris? Jam 12 siang. Di YouTube ya, di YouTube. Setelah itu kalian juga bisa ikuti Zoom meeting. Benar. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, nah lagunya tentang apa ini Kak Mary? Tentang murid Tuhan Yesus yang berjumlah berapa? 12. 12. Ayo kalian hafal nggak? Kak Mary hafal nggak? Semoga ya Kak Kris. Kak Kris juga berusaha mengingat. Nah, supaya lebih ingat lagi kita mau pujikan lagunya tentang 12 murid Tuhan Betul, Yesus. jangan lupa kita berdoa dulu ya Kak Oke. Kris. Karena kita akan memulai untuk ibadah kita hari ini. Silakan Kak Kris. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yeshua, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami masih diperbolehkan, kami masih boleh diizinkan untuk beribadah, meskipun masih melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan tetap hadir untuk memberkati setiap kami, untuk bersuka cita bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Setiap apapun yang akan kami kerjakan, baik firman yang akan kami dengar, kreativitas yang akan kami kerjakan, kiranya Engkau yang tetap menyertai kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar sama-sama tentang 12 murid Tuhan Yesus yang selalu mengikut Tuhan Yesus kemana aja. Oke, sama-sama yuk bersama dengan Kak Jimmy. Sama-sama belajar pujian ini ya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Sekali lagi ya, karena masih agak-agak lupa. Biar Kak tetap Kris. inget ya. Yes. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub Lupa. Lupa Kita ulang lagi Kak Jimmy, ulang lagi. Gimana sih? Coba agak pelan-pelan ya, Kak Mary ya. Pelan-pelan. Ulangi lagi ya Kak Jimmy. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Sudah hafal belum Kak Mary? Sekali lagi. Harus hafal ya. Iya ya. Supaya nanti kalau ditanya bisa jawab ya. Adik-adiknya bisa jawab, Kakaknya juga bisa jawab. Oke, sekali lagi Kak Jimmy. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Sore. Hafal ya Kak sudah? Nanti adik-adik kalau ditanya 12 murid Tuhan Yesus harus hafal ya. Oke, silakan Kak Kris. Oke, lagu berikutnya kita tetap mau menyanyikan lagu yang judulnya Mengikut Tuhan Yeshua. Yesus. Mengikut Yeshua, keputusanku. Mengikut Yeshua, keputusanku. Mengikut Yeshua, keputusanku. Ku tak ingkar
Grace mengikut Tuhan Yesus selamanya dan mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Iya. Yuk adik-adik, sudah waktunya kita dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami seperti 12 murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu menaati firman Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan kami juga murid-muridnya Tuhan Yesus yang menaati firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu pada siang hari ini. Sebab kami anak-anak LICC siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi dengan Kak Mary Dan Kak Kris. Bye-bye. Shalom adik-adik, saat ini Kak Neni mau bercerita kembali, mau sama-sama dengan kalian belajar firman Tuhan. Duduk yang manis. Saat ini Kak Neni akan ambil dalam kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan Yohanes 1 ayat 35 sampai 52. Dua kitab tetapi ceritanya itu hampir sama, yaitu kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Kita mau lihat ya, murid Tuhan Yesus itu kan ada 12, tetapi kali ini kita akan belajar mengenal murid-murid Tuhan Yesus yang pertama ya. Murid Tuhan Yesus yang pertama-tama bertemu dengan Yesus dan dipanggil sebagai murid. Kita mulai dari yang pertama itu Yohanes Pembaptis ketika dia ada bersama dengan pengikut-pengikutnya, yaitu 2 muridnya. Mereka tuh lihat Tuhan Yesus. Pada saat itu Yohanes berkata, itulah dia, anak domba Elohim. Nah, kedua muridnya ketika mendengar Yohanes berkata begitu, mereka mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga tahu keberadaan mereka. Tuhan Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang engkau cari? Kedua orang ini menjawab Tuhan Yesus, Rabi, di manakah tempat tinggalmu? Nah adik-adik, saat itu juga Tuhan bawa mereka berdua untuk pergi melihat tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Dan mereka tinggal loh hari itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, hebatnya setelah 1 hari itu, salah satu yang ikut Tuhan Yesus itu tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan mulai mengikuti Tuhan Yesus. Dan dia namanya Andreas. Andreas ini punya saudara. Andreas punya saudara namanya Simon. Nah, pada waktu dia mulai mengikuti Tuhan Yesus, dia mulai percaya, dia pergi kepada saudaranya yang namanya Simon itu. Simon, aku ini sudah melihat, aku sudah menemukan Sang Mesias. Rupanya Simonnya juga kepingin. Akhirnya dibawalah si Simon ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus ketika dia melihat Simon, dia bilang, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas. Ya, yang kita sebut Simon Petrus itu ya. Jadi namanya itu Simon, dikasih nama lagi sama Tuhan Yesus, Kefas, dan kita panggil dia Simon Petrus. Jadi sudah ada 2 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satunya Simon, satunya Andreas. Nah, si Simon ini gak mau kalah. Dia kepengen apa yang dia tahu tentang Tuhan Yesus mau diceritakan sama sahabat-sahabatnya. Bertemulah dia dengan Filipus. Nah, pada waktu dia bilang sama Filipus, Filipus, aku sudah menemukan dia. Seseorang yang disebutkan Musa di dalam kitabnya dan para nabi, yaitu Yesua, anak Yusuf dari Nazaret. Filipusnya bilang memangnya ada itu Mesias dari Nazaret gitu.
dibawanya si Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi sudah 3 orang yang ikut. Nah, Filipus juga tidak mau ketinggalan ya. Dia tidak mau ketinggalan memberitakan sesuatu yang baik. Dia berjumpa lagi dengan temannya. Dia menemui temannya yang bernama Nathanael. Nah, Nathanael ini adalah temannya si Filipus, dan pada waktu dia bilang, Nathanael, ayo kita mau berjumpa dengan seseorang. Nah, pada waktu Nathanael ini dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, dari jauh Tuhan Yesus sudah bilang sama dia gini. Karena Nathanael ini seperti bimbang ya. Dia bilang, sebelum engkau dibawa oleh Filipus berjumpa dengan aku tuh sudah melihat kamu di bawah pohon ara. Tadinya si Nathanael itu bimbang, emangnya Rabi mengenal saya, dia bilang begitu. Terus Tuhan Yesus bilang, loh iya, saya sudah lihat kamu sebelum dibawa Filipus, kamu ada di bawah pohon ara. Di saat itu juga Nathanael mengakui Tuhan Yesus itu adalah putra Elohim, sang Raja Israel. Nah, adik-adik sudah berapa tadi? Sudah ada 4. Kita mulai dari tadi Andreas, Simon, habis Simon ada Filipus, habis Filipus, dan akhirnya Nathanael. Mereka sejak saat itu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun. Dan di kesempatan yang lain, pada waktu itu Tuhan Yesus juga berjumpa. Ini dikisahkan di dalam kitab Matius 4 tadi, bahwa Tuhan Yesus ketika menyusuri Danau Galilea, dia berjumpa dengan Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus itu sedang menebarkan jalannya ke laut untuk menangkap ikan. Nah, adik-adik perlu tahu kalau murid-muridnya Tuhan Yesus ini mereka berprofesi sebagai nelayan ya. Mereka itu seorang nelayan, yaitu penangkap ikan. Nah, pada waktu Tuhan melihat mereka, Tuhan tuh bilang, ayo ikutlah aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Yang tadinya menjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia, itu katanya Tuhan Yesus. Nah, sejak saat itulah mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus mulai mengajar di bait suci, murid-murid yang pertama ini juga ikut. Dan mereka melihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi Bapa di surga. Tuhan Yesus melakukan firman-firman-Nya Bapa di surga. Dan mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini banyak melihat hal-hal yang baik. Contohnya Tuhan Yesus ketika memberikan makan 5.000 orang, dia begitu mengasihi, memberikan makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang hanya dengan 5 kertul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat seperti mengubah air menjadi anggur. Semua itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus sampai akhirnya 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus itu muridnya menjadi banyak, jadi berlipat jadi 12 orang. Nah, murid-murid Tuhan Yesus melihat teladan Tuhan Yesus, dan sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus sudah berpesan sama murid-muridnya, jadilah saksiku dan beritakanlah kebenaran. Terus jadikan bangsa-bangsa itu untuk percaya kepadaku dan menjadi murid-muridku. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa akhirnya Tuhan Yesus, murid-muridnya itu benar-benar meneladani semua apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka memberitakan keselamatan, bersaksi supaya banyak orang itu menjadi murid Tuhan Yesus. Salah satu contoh ya, kan ini mau kasih salah satu contoh teladan Tuhan Yesus yang kita sering baca di firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus juga
melakukan perintah-perintah firman Tuhan di dalam Torahnya, yaitu merayakan hari-hari raya. Dan itu tercatat di dalam kitab suci. Hanya saja Tuhan Yesus tidak merayakan Christmas. Yang sebentar lagi Christmas ya. Jangan khawatir, kita tidak disarankan, kita tidak merayakan Christmas 25 Desember. Karena memang tidak tercatat di dalam kitab suci. Dan Tuhan Yesus tidak merayakan Christmas. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mentaati perintah-perintah Tuhan, merayakan hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu susah-susah ya, kita tidak perlu mengagung-agungkan Santa Claus, kita tidak perlu merayakan perayaan Natal 25 Desember. Tidak perlu, karena memang itu tidak diajarkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita mau sama-sama belajar mengikuti perintah-perintah Tuhan, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya juga, yaitu menjadi saksi lewat hidup kita. Kita bisa jadi berkat di rumah, di keluarga kita, dan kita bisa menjadi saksi kepada orang lain lewat sikap hati kita yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Supaya dimanapun kita berada, orang bisa melihat terang dan banyak yang akan percaya, kemudian mereka memuliakan Tuhan. Kita harus tetap berusaha. Teladan Tuhan Yesus harus kita ikuti. Kita adalah murid-muridnya. Kita dipanggil Tuhan Yesus untuk meneladani hidupnya. Nah adik-adik, jangan putus asa, jangan cemas, jangan lemah. Tapi Kak Neni mau ajak kita selalu penuh semangat. Karena suatu saat kita pasti akan disempurnakan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Kak Neni berdoa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kalian semua. Dan mari bersama-sama kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, nah kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau bikin kreativitas. Nah sesuai cerita Alkitab kita hari ini yang tadi dibawain sama Kak Neni, kita mau bikin pembatas Alkitab. Apa ini, ada yang tahu? Ya, ini sandal. Karena apa? Kita kan kalau mengikut, kita kalau jalan itu pakai alas kaki. Nah, bahan-bahannya apa yang kita perlukan? Seperti biasanya kita perlu kertas buffalo, terus pita, lem, spidol atau kalau kalian mau pakai bolpen juga nggak apa-apa, gunting, dan plong-plongan buat kita bolongin sandalnya supaya nanti bisa dikasih pita. Oke, langsung aja kita mau bikin. Langkah yang pertama, kita buat dulu yang coklat ini. Kita mau bikin sandalnya. Kalian boleh pakai warna apa aja. Nah, kalau sudah jadi gini, kita tinggal gunting aja. Sudah jadi. Yang kedua, kita mau bikin bentuk kakinya. Nah, kayak gini ya simpelnya. Kita gambar dulu. Sudah jadi ini bentuk kakinya. Kalau kalian belum bisa gambar, bisa minta tolong papa atau mama buat bantu kalian untuk gambar bentuk kakinya. Terus yang ketiga, kita mau bikin apa ini? Kita mau bikin ininya, depannya. Nah, kalau sudah jadi semua, alas kakinya, bentuk kakinya, dan untuk depannya, kita mau tempelkan bentuk kakinya ini ke sini, ke bentuk sandalnya. Nah, kalau sudah jadi gini, ambil tadi yang untuk depannya, kalian tempelkan kira-kira di sekitar sini.
Nah, kira-kira aja ya. Sudah jadi gini, terus kita mau bolongi di atas sini untuk tempat pitanya. Kalau sudah, kalian ambil pitanya, kira-kira aja panjangnya, nggak usah terlalu panjang. Terus, cara masukkannya gini. Kalian lipat dulu jadi 2 sama panjang. Terus dikecilkan supaya bisa masuk ke lubangnya. Kecilkan gini. Terus dimasukkan. Ini ada lubangnya. Sekalian. Nah, sudah jadi gini. Langkah yang terakhir, kita mau kasih tulisan I will follow Yeshua, sama di bawahnya sini ayat hafalannya. Nah, sudah jadi. Gampang kan? Jadi kalian tinggal gambar aja bentuk kakinya, bentuk sandalnya, terus untuk alas depannya, terus kalian tinggal tulis ayatnya dan kalimat I will follow Yeshua. Nah, jadi ini aktivitas kita untuk hari ini. Jangan lupa dibikin dan ditunjukkan minggu depannya waktu Zoom, biar nanti dapat poin plus dari kakak-kakak LICC. Terima kasih, sampai jumpa lagi sama Kak Kris. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lydia. Kali ini di ayat hafalan lagi ya. Bukanya di Alkitab Lukas 9 ayat 57b. Lukas 9 ayat 57b. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Diulangin sekali lagi ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, kali ini nggak terlalu panjang kan ya. Coba dihafal, nanti kalau kakak-kakaknya bertanya biar adik-adik bisa menjawab. Oke? Thank you. See you next time. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar pesan-pesan firman Tuhan, dan kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kak Neni berdoa setiap apa yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini lewat ibadah online itu memberkati kita semua dan menjadi satu kesukaan di hadapan Tuhan. Kita mau tutup ibadah online kita, tapi Kak Neni pesan, jangan lupa ya ayat hafalannya tadi dihafalkan. Dan kreativitas yang menjadi tugas kalian dikerjakan dengan setia. Oke, semua tutup mata, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan mengajarkan firman-Mu kepada kami untuk kami bisa meneladani setiap apa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, bahkan setiap kami yang Engkau panggil sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami semua boleh menjadi bagian dari Tuhan Yesus sendiri, di mana kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami banyak kekurangan kelemahan Tuhan, tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami sampai kesudahan zaman. Tuhan akan pelihara kami, bahkan Tuhan akan menyempurnakan kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami sepanjang minggu yang akan berjalan ini sampai kami bertemu kembali di acara LICC online. Kami ada sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa-doa kami dan kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Bapa Yahweh menghadapkan kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh juga menyinari wajahnya terhadap kita, memberikan kita damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami mengucap syukur kepadamu. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Selamat siang dan Tuhan memberkati.